Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada mata kuliah nahwu ini tiga materi yang sebelumnya menjelaskan tentang fiil, baik itu fiil madi, fiil mudhari maupun fiil amar. Saat ini kita akan mendalami bagaimana ketika fiil itu diletakkan dalam struktur kalimat atau al-jumlah dalam istilah bahasa Arab. Nah, setiap fiil, kata kerja yang kita letakkan di awal kalimat di dalam ilmu bahasa Arab itu disebut al-jumlah al-fi'liyah. Setiap fiil yang terletak di awal kalimat itu disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah. Contoh, kita menemukan fiil fataha, membuka, fataha yaftahu. Kita ambil fiil madinya, fataha aliyun al-kitaba. Struktur bahasa Arab, fataha aliyun al-kitaba. Kalau kita terjemahkan, tetap menggunakan struktur bahasa Indonesia. Ali membuka kitab. Ali dulu yang disebut. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ketika kita mendapati fiil yang di awal kalimat seperti fataha aliyun al-kitaba, itu dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, dalam ilmu bahasa Arab kita suka belajar bagaimana mengi'rab kata-kata atau kalimat yang ada dalam jumlah ini. Kata dalam kalimat ini. Bagaimana mengi'rabnya? Mengi'rab itu adalah satu pembelajaran untuk membantu pemahaman kita mengenali bentuk, kondisi, dan keadaan struktur setiap kata di dalam kalimat. Langsung kita ambil contoh. Fataha aliyun al-kitaba. Orang atau kita sering menyebut fataha fi'lun madin. Mabniyun alal fathi. Ada yang bertanya, kenapa di situ ditulis fi'lun? Karena fataha bukan isim, bukan huruf. Sesimpel itu. Kenapa disebut itu fi'lun madin? Karena fataha bukan mudhari dan bukan amr. Kenapa di situ disebut mabniun? Karena fataha fi'il. Kullu fi'lin mudhari mabniun. Kullu fi'lin madi mabniun. Alal fathi. Kenapa alal fathi? Zohirnya fathah. Sesimpel itu. Fataha aliyun al-kitaba. Aliyun. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Ada yang bertanya. Aliyun. Fa'ilun. Kenapa itu fa'il? Karena kullu fi'lin fa'ilun. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Dan di situ hanya ada kata ali, maka ali lah fa'ilnya. Marfu'un. Kenapa ditulis marfu? Karena kullu fa'ilin marfu'un. Kaidahnya, setiap fa'il itu marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Dan ciri dari rafa'nya, bukti dari rafa'nya adalah dhammah. Kenapa harus disebut wa alamatu raf'ihi? Karena tidak semua alamat raf'i fa'il itu dhammah, ada yang lainnya. Karena yang kita sebutkan ketika ni'rab. Al-kitaba. Al-kitaba maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Kenapa disebut maf'ulun bih? Karena isim yang terletak setelah fi'il dan fa'il maf'ulun bih. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, karena fi'ilnya adalah
muta'addi. Muta'addi, fi'il jenis muta'addi membutuhkan maf'ulun bih. Bagaimana kita mengetahui itu muta'addi atau lazim? Mudah dihafal. Hafalkan saja. Mana fi'il muta'addi, mana fi'il lazim. Dihafalkan itu. Al-kitaba maf'ulun bih mansub. Kenapa ditulis mansub? Karena kullu maf'ulin bih mansub. Itu kaidahnya. Wa alamatu nasbihi fathah. Dan ciri nasabnya adalah fathah. Kenapa harus disebutkan itu? Karena tidak semua yang mansub itu cirinya adalah fathah. Dan di sini fathah jadi perlu disebut. Itu contoh fi'il madi. Ada lagi contoh fi'il mudhari. Misalnya, yaskunu Umar fil bait. Yaskunu Umar fil bait. Yaskunu. Fi'lun mudhari. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa yaskunu disebut fi'il? Karena dia bukan isim dan bukan huruf. Sesimpel itu. Kenapa disebut dia mudhari? Karena dia bukan madi dan juga bukan amr. Marfu'un. Kenapa disebut marfu? Karena ma sabaqahu syai'un. Fi'il mudhari yang tidak didahului oleh adawat nawasib atau jawazim, maka tetap pada aslinya, yaitu marfu. Kenapa nggak dibilang mabniun ala dhammi? Karena fi'il mudhari bukan mabni. Beda seperti madi. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa harus disebut wa alamatu raf'ihi dhammah? Karena pada saat itu ciri rafa'nya adalah dhammah. Kenapa harus disebut dhammah? Karena tidak semua ciri rafa itu dhammah. Ada ciri yang lain. Untuk mengidentifikasi bedanya kata ini dengan kata yang lainnya. Fi'il mudhari, fi'il madi ataupun fi'il amr, jika terletak di awal kalimat atau di awal jumlah dalam bahasa Arab, maka itu disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah. Memang beda antara al-jumlah fi'liyah dengan al-jumlah al-ismiyah. Beda. Emang jumlah dalam bahasa Arab itu ada berapa? Banyak. Nanti kita akan kaji. Ada beberapa ulama kontemporer yang mengembangkan bahwa jumlah itu bukan hanya jumlah fi'liyah dan ismiyah. Ada jumlah-jumlah yang lain. Nanti pada waktunya akan kita bahas. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin menekankan bahwa pembahasan fi'il dan fi'il itu diletakkan di awal kalimat, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Dan ingat, ketika satu kalimat diawali dengan fi'il, kita memaknainya berarti kekuatan kalimat itu ada di fi'il itu. Beda dengan jumlah ismiyah. Berarti fi'il tabiatnya adalah apa? Yufidul hudus wa taghayyur. Adanya perubahan. Karena dia terikat yaktarinu bizaman. Masa lalu, saat ini, atau masa sekarang. Jadi kalau kita bilang fataha aliyun al-kitaba, jumlah fi'liyah, lalu dibandingkan dengan aliyun yaftahu al-kitaba, artinya sama. Tapi kekuatan kalimat itu berbeda antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu mengandung as-subut, ketetapan. Lebih dalam lagi, nanti kita akan kaji lebih mendalam tentang apa perbedaan antara makna jumlah fi'liyah dan makna di dalam jumlah ismiyah. Pada kesempatan ini, kawan-kawan cukup konsentrasi pada bagaimana mengi'rab suatu kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Dan bagaimana mempreteli itu kata-kata dalam kalimat, dalam struktur kalimat itu dipreteli. Ini kedudukannya apa. Demikian apa yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana cara i'rab jumlah fi'liyah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.